Shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada saat ini, saya menyapa kita dan penuh kasih Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita sama-sama menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita semua kita bangkit berdiri bersama, kita dudukkan kepala kita bersama di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami ada dalam hadirat-Mu. Kami menaikkan segala pujian syukur kami karena kami tahu Tuhan melimpahkan anugerah yang begitu besar dan dahsyat dalam hidup kami. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Kami mau mentinggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan pujian ini katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan Allah di hidup, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Amin, amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dari awal sama-sama kita katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan hanya Engkau tuh ku sembah Engkau Yesus. Amin. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia katakan semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap sama-sama dari awal katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan Allah
sebab perbuatanmu ajaib. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia bagi kami bersyukur. Mari dengar pujian dikatakan sama-sama, layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari sekali lagi, lebih lagi katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan namamu besar, termulia. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dan saya menyapa saudara dengan shalom, memasuki bulan yang baru. Selalu kalau saudara ingat, saya melepaskan kata-kata profetis buat saudara. Saya selalu bernubuat buat saudara, dan saya selalu mendoakan buat saudara memasuki bulan yang baru. Ada kemurahan yang baru, ada mujizat yang baru, ada perlindungan yang baru. Bahkan ada hal-hal yang baru. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hatimu, dan semua diberikan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada. Saya menyapa dengan sukacita dan dengan berkat Tuhan. Doa saya sebagai hamba Allah, setiap saudara yang dengan program ini sudah diberkati secara luar biasa. Saudara ketemu dengan Yesus, Allah yang hidup. My God is the living God, dan berkuasa atas hidup kita. Sebuah pujian kita naikkan bersama-sama. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, yang janjinya dipenuhi dengan kasih setia yang tidak ada henti-hentinya. Haleluya. Haleluya. Yes. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi sama-sama, termasuk yang ada di ruangan ini, di hall ini, nyanyikan. Yang berjanji tak sekalipun
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, terus selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan, amin, seperti-Mu. Katakan sama-sama, Kau Allahku yang setia. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kami bisa berkata Ebenezer, sampai hari ini Tuhan masih tetap menolong kami dengan segala kemurahan, anugerah dan mujizat buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang namanya Yesus. Karena Dia berjanji atas kami kesetiaannya, kasih setianya dalam mengenapi semua janji-janjinya atas hidup kami. Perjanjian karaberit yang tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu apapun. Menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana kehadiran Tuhan di tengah-tengah ini, di program kami, doa kami, setiap kami yang sedang mendengarkan program ini, maupun lewat YouTube, maupun lewat Facebook, dan semuanya program yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dan membuat mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, sekali lagi menyapa saudara dengan sukacita Tuhan. Karena saya percaya ada sebuah lagu anak sekolah minggu, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik saudaraku, yang menjadi satu master key, yang menjadi kunci bagaimana saudara dan saya dicetakkan sebagai orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan dan mengalami terobosan-terobosan, termasuk memasuki bulan September. Betul saudaraku, adalah memasuki tahun baru saudaraku, Paidelet, yaitu open doors, pintu-pintu akan dibukakan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Pintu mujizat akan dibukakan. Pintu terobosan ekonomi, pintu terobosan keuangan, jiwa-jiwa akan dibukakan. Memulai tahun baru, dimulai tanggal 15 Oktober kemarin, kita memasuki tahun baru yang sangat luar biasa. Haleluya. Dan hari ini, terobosan dalam dunia pikiran kita. Rupanya saudaraku, yang menjadi penghalang mujizat di dalam hidup kita bukan setan yang terlalu hebat, no. Bukan tantangan yang terlalu besar, no. Tetapi kadangkala pola pikir kita yang menghalangi terjadinya mujizat dalam hidup kita. Doa saya sebagai hamba Allah, saudara setelah mendengarkan program ini, firman Tuhan, pikiran saudara terbuka, saudara mengalami begitu banyak terobosan yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik kita pelajari bersama-sama, yaitu semua berawal dari pikiran. Katakan sama-sama, semua berawal dari pikiran. Ayat firman Tuhan yang saya cantumkan dalam Amsal 23 ayat 7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulangi sama-sama. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian ia. Artinya gini saudaraku, apa yang menjadi pertimbangan kita, apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya hati-hati dengan pikiran. Makanya saya mengambil semua tema khotbah hari ini yang kita bahas bersama-sama adalah semua berawal dari pikiran kita. Artinya apa? Kesuksesan kita diawali
dari pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Keberhasilan kita dimulai dari pikiran kita dalam konteks kita di dalam Kristus. Mujizat Allah dimulai dari pikiran kita. Karena kitab Amsal berkata, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Makanya Cak Lontong bilang, mikir. Katakan sama-sama sambil tunjuk ini saudaraku, mikir. Nah, semua berawal dari pikiran kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya ada satu slide yang menarik di bagian yang kedua. Karena pikiranmu, baik, karena pikiranmu menentukan nasibmu. Nah, keren banget. Rupanya nasib kita ditentukan oleh pikiranmu, men. Maka berhati-hatilah pada pikiranmu. Hati-hati pada perkataan kita. Perkataan karena itu akan jadi tindakan. Hati-hati pada tindakan karena ia akan menjadikan kebiasaan. Dan berhati-hatilah pada kebiasaan karena itulah yang akan menentukan nasibmu di masa depan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Rupanya statement ini sangat menarik. Bahwa nasib saudara dan saya ditentukan dengan cara kita berpikir. Dan saya tahu oleh karena itu perlu mengalami perubahan dalam pola pikir kita. Dalam pola berpikir kita menentukan nasib, menentukan mujizat dan menentukan apa yang terjadi. Dalam waktu yang tidak lama tentunya kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik yang sehubungan dengan bagaimana change your mind, merubah pikiran kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu pernyataan dari Margaret dikatakan begini. Semua berawal dari pikiran. Bahkan itu hampir sama sebenarnya. Di bagian bawah yang berbeda. Hati-hatilah dengan pikiranmu. Mereka akan jadi ucapan. Hati-hatilah dengan ucapanmu. Mereka akan jadi tindakan. Hati-hatilah dengan tindakanmu, mereka akan jadi kebiasaan. Hati-hatilah dengan kebiasaanmu, mereka akan jadi karaktermu. Dan hati-hatilah dengan karaktermu, ia akan bedanya di sini. Akan jadi takdirmu. Apa yang kita pikirkan, kita akan jadi seperti itu. Makanya hari ini saudaraku, saya sering tanya waktu memusudah anak-anak, baik playgroup. Kebetulan kita di Sumba ada playgroup TK, SD dan SMP hampir 22 kelas, saudaraku. Nah, selalu saya dipercaya sebagai ketua yayasan dan selalu mewisuda. Biasanya MC-nya, protokolnya saudara bilang, misalnya Desi Panjaitan besar akan menjadi perawat misalnya. Vince Riwu jadi ketua partai misalnya. Semua ditanya. Tapi yang dari semua yang saya tanya, yang mau jadi pendeta cuma paling dari 100 orang cuma 1 atau 2. Semua pengennya jadi, rupanya pendeta jarang disukai. Karena pendeta kurus-kurus model seperti sebelah saya dan semuanya. Bahkan anak saya sendiri pun saya tanya mau jadi pendeta. Tidak. Mungkin papanya kelihatan menderita. No. Kami bahagia melayani Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran kita menjadi apa yang akan terjadi dalam hidup kita dan menjadi takdir kita. Sebenarnya bahasa ini kurang tepat. Tapi takdir, kita tidak mengenal takdir, kita mengenal predestinasi. Tapi pernyataan itu akan menggiring kita bahwa ketika kita berpikir yang baik akan jadi baik, pikir mujizat jadi mujizat, pikir buruk akan juga jadi buruk. Makanya saudaraku mesti ada pembaharuan pikiran. Katakan sama-sama mikir. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, satu statement lagi yang sangat luar biasa. Kalau pola pikir membentuk persepsi. Persepsi melahirkan emosi. Emosi menentukan perilaku. Dan perilaku yang diulang-ulang membentuk karakter. Dan ini karakter menentukan nasib. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jika saudara pelaku-pelaku bisnis dimanapun saudara berada.
Saudaraku, kalau pengen bisnismu semakin hari tambah panjang, tambah diberkati, lakukan dengan integritas. Karakter akan membawa saudara memperpanjang bisnis saudara, memperpanjang kesuksesan saudara. Tetapi saudaraku, karisma akan membuat saudara naik, tapi karakter membuat saudara bertahan di atas. Makanya kalau saudara pelaku bisnis, saudara pendeta, profesi apapun, dan di hadapan Tuhan tidak ada ini kaum awam. Saudara tahu artinya awam? Arti awam itu idiot. Jadi tidak ada kaum rohaniawan, kaum jasmanian. Semua seharusnya siapa yang ada di dalam Kristus, dia saudaraku, dia anak-anak Allah dan berhak melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jadi rupanya selain menentukan takdir pikiranmu, menentukan nasibmu, dan akan terjadi dalam seluruh kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa beberapa hari yang lalu ada yang telepon saya berkata seperti ini, Pak, saya perlu gembala untuk berbicara. Saya perlu telepon Pak untuk mendengar keluh kesah saya. Saudaraku, kenapa saudaraku? Saya cuma bilang dari pembicaraan hampir 20 menit dan saya berdoa pada akhirnya. Saya cuma bilang ini, Pak, peperangan terbesar dalam hidup kita ada dalam pikiran kita. Makanya setan pinter, nyerangnya pikiran kita, saudaraku. Karena letak peperangan terbesar ada dalam pikiran. Di awal tadi saya katakan, apa yang kau pikirkan akan terjadi. Jika engkau berpikir sukses, berpikir diberkati, saudara akan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi jika kita berpikir, ya celaka sudah, saudaraku, ya nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Saudaraku, kita orang percaya tidak mengenal nasib, predestinasi ditentukan dari semula. Katakan sama-sama, peperangan terbesar ada dalam pikiran kita. Peperangan terbesar di dalam otak saya. Saudaraku, itu bahaya dengan pikiran kita yang belum diperbarui. Makanya coba lihat bersama-sama. Selain setan membuat arena yang paling besar dalam sebuah peperangan ada dalam pikiran kita, coba lihat. Makanya perlu diperangi. Waspadalah. Waspadalah. Saudaraku, kejahatan bukan karena apa, tetapi karena ada kesempatan. 2 Korintus 10 ayat 4-5 menjadi tuntunan selama bulan ini, bulan Oktober ini. Seluruh pelayanan kami dalam dan luar negeri akan membahas satu ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena senjata kami dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Bukan parang, bukan pistol, bukan apalagi pisau dan sebagainya. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, katakan sama-sama, senjata yang ada di dalam kita adalah diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bukan main-main, saudaraku. Coba lihat. Yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Rupanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, peperangan rohani is real. Peperangan rohani itu nyata dan dia ada dalam pikiran kita. Alkitab dalam 2 Korintus 10:4-5 katakan, saudaraku, tapi jangan khawatir. Ada benteng-benteng yang menguasai hidup manusia. Egois manusia yang dilepaskan oleh kuasa kegelapan. Yang pertama dimulai dari pikiran kita. Halo, makanya pikiranmu menentukan mujizatmu. Pikiranmu menentukan nasibmu. Pikiranmu menentukan nasibmu. Coba pegang kepala kita, jidat kita masing-masing, katakan, saudaraku, yang saya pikirkan adalah mujizat. Yang saya pikirkan adalah kemuliaan Tuhan. Yang sedang saya pikirkan adalah kemurahan Tuhan. Yang sedang saya pikirkan adalah kebaikan Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Oleh karena itu saudaraku, mari kita bersama-sama melalui program yang sederhana ini, doa saya pikiran kita diubahkan dan mengalami terobosan secara luar biasa. Yang setuju katakan amin.
Ada benteng-benteng yang saudaraku, ada 4 benteng minimal. Saya bahas dengan cepat. Benteng-benteng musuh yang ada dalam diri kita. Benteng-benteng yang kita pertahankan. Kalau tidak hati-hati, yang perlu dirobohkan dengan kuasa Allah. Yang pertama adalah benteng kekhawatiran. Di situ saudaraku, kekhawatiran membuat kita berpikir negatif tentang apa yang tidak terjadi. Padahal belum tentu terjadi. Hal itu dikhawatirkan terjadi. Coba lihat dalam slide saya. Pak Emu tolong tetap di situ karena pokok bahasanya ada di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan, kata yang dipakai adalah janganlah khawatir. Dalam bahasa Yunani kata yang ini janganlah itu dalam tidak, jangan, supaya, apakah mungkin, jangan lagi. Tapi kata khawatir yang dipakai Des adalah, saudaraku, merinate, artinya merasa khawatir. Coba lihat saudaraku, bentuk waktu yang dipakai. Kata kekhawatiran, kata khawatir dalam Alkitab, kata yang dipakai adalah present active middle. Orang kedua jamak yang artinya kata kerja yang terus menerus dilakukan oleh banyak orang. Artinya gini Bapak Ibu Saudaraku. Kekhawatiran terus menerus sering banyak kali dilakukan oleh orang, saudaraku. Orang muda khawatir. Waktu dia masih belum punya anak, masih muda, belum punya pacar, belum punya harim, dia khawatir. Kapan ya saya punya jodoh? Jomblo itu enggak enak. Setiap malam minggu dia tanya, malam minggu kok di rumah? Jomblo gitu loh saudaraku. Saudaraku sudah punya harim juga gelisah dan khawatir. Belum sekolah, belum kuliah juga khawatir. Sudah kuliah lulus belum dapat kerjaan juga khawatir. Belum menikah, setelah menikah juga khawatir. Punya anak juga khawatir. Saya punya teman saudaraku di Jakarta. Anak sematawayang, kuliahnya di Taiwan sekolahnya. Saudaraku setiap malam karena anak sematawayang terlalu disayang, khawatir terus menerus. Makanya dalam istilah janganlah khawatir, kata yang dipakai adalah orang kedua jamak kata kerja yang terjadi terus menerus. Artinya setiap orang kampung, orang kota, orang kaya, orang miskin. Artinya saudaraku sering mengalami pemikiran yang namanya khawatir. Dan itu benteng-benteng musuh yang dibangun oleh dia ada dalam diri manusia. Kekhawatiran. Saudaraku ikuti saya sama-sama. Khawatir, sorry lah ya, saya punya Yesus yang luar biasa. Nah bagian yang kedua adalah benteng ketakutan. Tetap di situ Pak Emu sangat menarik. Ketakutan berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Inggris kata phobia. Yaitu ketakutan yang tidak terkendali terhadap situasi yang menimbulkan cemas dan tidak rasionalis sebenarnya. Kita takut kepada sesuatu yang sedang kita hadapi saat ini, termasuk pada hal-hal yang tidak kelihatan. Padahal ketakutan itu seperti mana hadir, tapi belum tentu yang kita takutkan akan benar-benar terjadi dan berbahaya bagi kita. Ada satu video klip, 2 video klip yang pendek. Saudaraku kita saksikan ini, saudaraku. Yang pertama adalah saya ketika lihat saya ngakak sendiri, saudaraku. Yaitu ada anak kecil, saya ambil di TikTok kalau tidak salah. Saudaraku ini videonya sangat luar biasa. Anak kecil yang ketakutan. Coba lihat. Ini anaknya Pak John ini. Ketakutan kepada bayangannya sendiri ketika dia lari ketakutan. Saudaraku. Nah kadangkala orang Kristen seperti itu saudaraku. Belum sesuatu terjadi, dia takut anaknya di luar kota, takut tidak makan, takut tidak dapat jodoh. Bebaskan, keluar dalam nama Yesus. Roh ketakutan, benteng-benteng ini harus diruntuhkan. Sebab Alkitab saya berkata, kita tidak
Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh kemerdekaan yang membawa saudara dalam seluruh kemenangannya. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara sedang mendengarkan program ini dan saudara sedang mengalami ketakutan. Betul Pak Wahyu, saya sedang takut tentang anak saya sedang takut dengan penyakit saya. Jangan-jangan saya cancer, jangan-jangan saya kanker dan sebagainya. Stop! Benteng yang seperti ini perlu diputuskan segala roh ketakutan. Amin. Tapi coba lihat video yang satu ini, keren. Saudaraku, ada 2 tipe. Ketika bocah baru lihat bayangan sendiri dan dianya asik bermain dengan bayangan. Bora, bora! Pra frente, ombrinho, cabeça vira e bora. Toma, toma, oi, toma, toma. Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça vira e bora. Toma, toma. 1, 2, 3. Vem, toma. Ada 2 tipe video klip. Yang pertama, anak kecil yang takut bayangan lari, tidak. Dia lari-lari ketakutan. Tapi yang kedua keren. Dia tidak takut dengan bayangan, malah dia bisa menari dengan bayangan ada si kembar yang sedang menemani dia. Saudaraku, maaf kata, kita jadi orang percaya jangan pernah bertindak bodoh dengan benteng ketakutan yang ada dalam diri kita. Semua bisa mengalami ketakutan. Semua bisa jadi ada benteng-benteng yang ada seperti kata kerja yang tadi yang bagian yang pertama. Tapi dengar baik, Yesus menyertai saudara dan ketakutan menjadi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Doa saya sebagai hamba Allah, tidak ada satu orang pun yang sedang dengan program ini karena punya Yesus, saudara tidak pernah mengalami ketakutan. Benteng yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu apa yang disebut dengan benteng intimidasi. Intimidasi dari kata Latin yang artinya intimidate, artinya membuat takut gitu loh. Intimidasi menyerang identitas diri kita, membuat kita merasa diri kita kecil, tidak pantas untuk melakukan sesuatu. Benteng yang ketiga yang ditanam oleh iblis musuh kita yang ada di orang adalah terintimidasi. Rasa dia jelek, rasa dia kurus, rasa dia apalagi, rasa dia gemuk, rasa dia pokoknya semua rasa yang negatif-negatif ada dalam dirinya. Sehingga saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Saya tidak layak, semua membuat saudaraku terintimidasi. Saya pernah mendoakan satu orang, anak muda. Dia selalu berkata seperti ini, Pak, saya pengen mati rasanya. Anak muda dan tinggal di apartemen semuanya saudaraku. Tapi dia telepon saya mau nangis, Pak rasa stres, saya mau mati rasanya. Saya cuma bilang, itu roh intimidasi yang dilepaskan oleh setan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudaraku, orang bisa terintimidasi dengan masa lalu. Inul Daratista menyanyikan lagu masa lalu dan biarlah masa lalu. Saudaraku, masa lalu tidak mempengaruhi masa depan kalau saudara berdamai dengan masa lalu dan saudara ada di dalam Kristus. Tidak ada orang yang sempurna. Yang ada di ruangan ini pun kita tidak sempurna, tetapi oleh kuasa bilur Yesus, oleh kuasa Yesus, akhirnya saudara semua masa lalu dileburkan. Dan saudara segala bentuk roh intimidasi itu dibebaskan. Dan saudara menjadi orang-orang yang merdeka. Alkitab saya berkata, jika anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku, seorang nabi yang sangat hebat. Pernah mengalami intimidasi. Kalau saudara sedang dengan program ini dan saudara merasa terintimidasi dengan dosa masa lalu, dengan hidup masa lalu, dengan kegagalan masa lalu, dengan kegagalan cinta masa lalu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku, Allah sanggup menyelesaikan hati kita hari ini sehingga saudara mengalami terobosan pikiran saudara dan hati saudara, benteng-benteng diruntuhkan dan saudara menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Nabi yang besar setelah membabat nabi-nabi Baal, saudaraku, 400 nabi Baal. Tapi akhirnya dia mengalami terintimidasi. Dia rasa tidak berguna. Dia rasa gagal. Rasa apa saja dalam hatinya yang negatif. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar baik. Intimidasi bisa menyerang siapa saja. Tetapi hari ini dengar, Yesus memerdekakan saudara. Sehingga intimidasi itu tidak ada dalam diri kita.
tuduhan-tuduhan itu tidak ada. Karena bilur dan kuasa Yesus yang sempurna mengerjakan. Haleluya. Tapi benteng yang ketiga yang ada dalam diri kita, yang keempat maksud saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, benteng yang keempat yang di situ adalah benteng batasan. Amen. Benteng batasan ada dalam diri kita. Saudaraku, ini tidak kalah penting dengan ketakutan, tidak kalah penting dengan kekhawatiran, tidak kalah penting dengan intimidasi. Karena saudaraku, kenapa bisnis kita tidak mengalami yang namanya terobosan? Kenapa pelayanan kita tidak mengalami terobosan? Kenapa keuangan kita tidak mengalami terobosan? Kenapa kita sudah sekolah S1, S2, S3, bahkan sampai S-nya habis, juga tidak mengalami terobosan? Saudaraku, karena ada benteng-benteng yang membatasi dalam diri kita, sehingga tidak bisa mengalami terobosan dalam hidup ini, saudaraku. Jadi saudaraku, tolong tampilkan Pak Emu PowerPoint-nya hari ini. Jadi 4 benteng ini yang ada dalam diri manusia rata-rata. Benteng ketakutan, benteng kekhawatiran, benteng intimidasi, dan batasan. Batasan-batasan membuat seperti ini maksudnya saudara. Ketika saudara berpikir bahwa mujizat tidak ada, mujizat juga tidak ada. Kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Ada banyak orang lebih pintar daripada Tuhan. Ada banyak orang lebih pintar daripada Tuhan. Lebih berhikmat daripada Tuhan. Dan pengennya ngatur Tuhan. Benteng batasan membuat kita terpenjara oleh dinding-dinding yang tidak kelihatan yang ada dalam pikiran kita. Amin. Hari ini saudaraku, saudara bisa nyanyi dengan saya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Semua benteng kekhawatiran, semua benteng ketakutan, semua benteng intimidasi, semua batasan-batasan yang dimulai dari pikiran kita, semua diruntuhkan. Dan saudara menjadi orang yang mengalami kemenangan dan sukacita, mengalami terobosan dan mujizat. Coba saudara lihat. Yang pertama, ada 3 terobosan yang perlu dikerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, the mind of the spirit. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu apa? Menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya gini, janganlah kamu menjadi serupa. Rupanya ada pintu-pintu yang dibuat oleh duniawi ini. Saudara jangan masuk di sana. Jangan masuk formatnya mereka. Jangan masuk polanya mereka. Josh Barna membuat sebuah survei bahwa orang Kristen dan bukan orang Kristen, orang Kristen sama orang non-Kristen bedanya hanya sedikit. Makanya banyak orang Kristen yang terjebak oleh firman duniawi. Makanya dikatakan, saudaraku, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, atau yang sempurna. And be not conformed. Berubahlah, the mind of the spirit. Rupanya dalam diri kita itu ada, saudaraku, pikiran roh kita. Saudaraku. Makanya kata di situ yang saya taruh di dalam otak kita, yaitu kata metanoia. Kata metanoia adalah change your mind. Berubahlah pikiranmu. Saudara pernah lihat enggak? Orang mabuk-mabukan, saudaraku, dia datang kepada pastor dan berkata, pastor, saya bertobat dan saya tidak akan ulangi lagi. Dia nangis, air mata keluar, air liur keluar, air telinga keluar, semuanya air keluar. Saudaraku, semuanya nangis. Oh tidak, saya tidak mau lagi. 2 bulan, 3 bulan kemudian dia melakukan hal yang sama. Kenapa? Yang bertobat hanya hatinya, bukan metanoia. Change your mind. Makanya di bagian yang pertama yang perlu berubah adalah the mind of the spirit. Pegang kepala saudara, saudaraku, pikiranku berubah. Amin. Cara berpikirku berubah. Cara berpikirku nanti di bagian terakhir saya bagikan semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, pikirkanlah itu. Ada satu pernyataan yang bagus yang disampaikan oleh Kevin R. Dia berkata, if you can change your mind, you can change your life. Saya ulang lagi, makanya itu ada satu grafik yang berputar. Jika saudara, if you can change your mind, cara berpikirnya berubah.
hidupmu berubah. Rupanya remote kontrolnya ada dalam pikiran kita. Jika pikiranmu berubah, hidupmu berubah, men. Kontrolnya ada dalam pikiran kita. Ada satu istilah yang menarik lagi. Pikiranmu itu seperti magnet. Jika kamu memikirkan kebaikan, kamu akan memikirkan kebaikan. Jika kamu memikirkan masalah, kamu akan memikirkan masalah. Dan tulisan itu saya tambahkan, jika kita berpikir masalah itu besar, masalah akan menjadi besar. Jika kita berpikir Tuhan itu besar, saudara akan melihat Tuhan yang besar dan mujizatnya terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kuncinya yang pertama, yang perlu mengalami terobosan adalah cara berpikir kita. Amin. Roh pikiran kita. Kalau kita berkata ada mujizat, mujizat akan terjadi. Kalau saudara berkata soe atau sial, kesialan akan terjadi. Maka buru-buru sebelum semua yang negatif terjadi, rubah cara pikirmu. Kalau cara berpikirmu berubah, hidupmu berubah, masa depanmu berubah, nasibmu berubah. Yang setuju katakan amin. Tulis di komentar saudara baik di YouTube maupun di Facebook, cara berpikirku berubah, mujizat akan terjadi. Amin. Haleluya. Dan katakan tambah sekali lagi, mujizat masih ada. Tapi yang kedua, yaitu yang berubah adalah pikiran iman kita. Markus pasal 11:24 dikatakan, karena itu berkatalah kepadamu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu apa? Telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku, Alkitab dengan jelas, jika engkau berdoa, telah menerimanya. Ini adalah bahasa iman, the mind of iman. Tapi yang kedua coba lihat, Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu, masalahmu, kesulitanmu, hutangmu, sakitmu, dalam semua kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi rupanya hidup Kristen didesain oleh Allah untuk mengalami kemenangan. Jika engkau berdoa, cara berpikir imanmu berubah. Jika engkau berdoa seakan-akan sudah menerimanya. Kalau yang belum punya rumah, berpikirlah punya rumah. Kalau belum punya jodoh, berpikirlah punya jodoh. Kalau belum punya mobil, berpikirlah seperti itu. Ada satu pernyataan keras yang saya buat. Jikalau Tuhan sudah berkata titik, jangan sekali-kali dibuat koma lagi. Saya ulang, maksudnya sudah ngerti. Jikalau Tuhan sudah berkata titik, yang sakit sembuh, yang ada masalah ditolong oleh Tuhan, yang perlu mujizat Tuhan diberkati, mengalami menerima mujizat, jangan loh. Alkitab berkata dalam semuanya itu kita menjadi lebih dari pemenang. Saudara berkata, tapi Tuhan, tidak ada tapi. Tuhan sudah bila titik bahwa dalam perkara masalah, kesulitan, ekonomi, saudaraku yang apapun juga, Alkitab berkata bahwa saudara akan menjadi lebih daripada pemenang. Tulis di komentar saudara lagi. Kalau Tuhan sudah berkata titik, jangan dibuat koma lagi. Coba ini ayat ini sebagai buktinya lagi. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Titik. Jelas kalau orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, semua serba jelas dalam hidup kita. Yang sakit jelas disembuhkan. Ada satu istilah yang saudara, doa saya menginspirasi saudara. Coba lihat pertama. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Sudah selesai. Tetelestai, the end. Saudaraku yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami pergumulan, saudara yang perlu mujizat dan apa saja, saudaraku kalau Tuhan sudah berkata sudah selesai, ya kita hanya sedang menunggu mujizat. Jangan dibuat koma lagi. Tulis di status saudara, di komentar saudara baik YouTube maupun Facebook, katakan semua sudah selesai, tinggal menunggu mujizat.
You are what you think. Ini kata yang bagus. You are what you think. Saudaraku, apa yang kau pikirkan, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu, Des. Kalau kau berpikir jodoh masih jauh, Des, ya masih jauh. Jadi mulai sekarang semua, katakan sama-sama yang masih jomblo, jodoh so dekat. Arisan so dekat. Yang paling terakhir, saudaraku, selain pikiran kita yang perlu berubah, iman pikiran yang kedua adalah iman kita yang berubah, tapi yang kedua adalah mind of our Christ, the mind of Christ, pikiran yang ada di dalam Kristus. Coba lihat ini, saudara. Think Jesus like Jesus think. Saudaraku, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berpikirlah seperti Yesus berpikir. Kira-kira Yesus berpikir apa? Dia melihat orang-orang hambanya, anaknya, dia ingin berkata, anakku terima kuasa Tuhan, anakku kau diselamatkan, anakku kau disembuhkan. Yesus tidak pernah berpikir negatif tentang kita. Bahkan seorang pelacur pun dia berkata, saudaraku, seorang sama lagi pemungut cukai, dia ketemu orang sakit pun selalu berkata pasti dan positif dan tidak pernah berpikiran negatif tentang umatnya. Saudaraku. Makanya pikiran kita menentukan mujizat, pikiran kita menentukan nasib, pikiran kita menentukan akan apa yang terjadi. Baca sama-sama tulisan ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Sama-sama dengan keras. Pikirkanlah semuanya itu. Yang setuju katakan amin. Saya memberikan garansi saudara bahagia, sukacita karena semua yang benar, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap-sedap didengar. Saudara pikirkan itu, saudara pasti bahagia dan mengalami banyak terobosan dan pikiranmu dirubah oleh kuasa Tuhan. Terakhir, ada foto dua nenek-nenek. Saya kasih judul Life is a Choice. Hidup adalah pilihan. Madu di tangan kananku, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Dua nenek ini saudaraku, umurnya 100 tahun taruh aja. Yang satu tinggal di tempat yang sama. Musim dingin juga dia ngalami, musim semi juga ngalami, musim panas dia ngalami. Kalau sudah pelajari, yang satu suka tersenyum dan suka bersyukur. Karena tentunya pikiran dan hatinya baik. Tapi yang satu juga bersungut-sungut. Umurnya sama, kelihatan lebih tua yang suka bersungut-sungut. Oleh karena itu putuskan untuk bahagia dan sukacita. Coba tengok kanan kiri wajah saudara. Apakah wajah saudara wajah yang bersungut-sungut? Life is a choice. Saudara mengalami mujizat Tuhan hari ini ada dalam pikiranmu. Saudara mengalami pertolongan Tuhan ini, percaya berpikir bahwa mujizat masih ada. Saudara sembuh dari sakitmu, saudara berkata oleh kuasa bilur Yesus saya disembuhkan. Doa saya hari ini, saudara mengalami kesembuhan dan mujizat karena pikiranmu yang dirubah, karena pikiranmu menentukan mujizat, menemukan nasib dan menentukan segalanya dalam hidup ini. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah Tuhan dan engkaulah Raja. Pegang jidat saudara, pikir batuk saudara, pikir kepala pekan saudaraku, saya bertobat pikiranku. Rupanya yang membuat penghalang mujizat, menghalangi terobosan bukan setan, tetapi pikiranku setelah semua benteng kekhawatiran, intimidasi dan batasan sudah diruntuhkan. Saudara tinggal menuai mujizat yang luar biasa. Engkaulah Tuhan dan engkaulah Raja. Haleluya. Engkaulah sama-sama tuh di ruangan ini yang sedang menantikan mujizat, terima rubah cara berpikirmu. Raja, katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku.
lambaikan tangan saudara, nyanyi sama-sama. Haleluya, Engkaulah Tuhan. Yes Lord, amin. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, amin. Berdaulat hidupku, ku berserah. Sambil persiapkan roti dan anggur saudara. Saudara di apartemen, yang ada di rumah, yang ada di mobil, yang ada di toko, di perjalanan apa saja. Saudaraku, persiapkan roti dan anggurmu. Supaya hari ini saudara mengalami terobosan. Sekarang benteng-benteng musuh yang ditanam dalam pikiran hati kita diruntuhkan dalam nama Yesus. Yes Lord. Hidupku, ku berserah, lebih lagi Engkaulah, amin. Allah Tuh, haleluya. Terima kasih. Yes. Saudaraku, saya percaya terobosan besar akan terjadi buat saudara. Bulan ini menjadi terobosan yang dahsyat. Bulan ini mujizat Allah dinyatakan. Bulan ini saudara bisa berkata, Yesus, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Yes, mari angkat roti di tangan kananmu. Sementara saudara perjamuan, kita percaya bahwa kuasa bilur Yesus, kuasa tubuh Yesus Kristus menyempurnakan penyerahan kita. Dan doa saya, kita berdoa sama-sama, peperangan rohani real. Saudaraku, jangan salahkan Tuhan jika belum terjadi mujizat. Karena ada benteng-benteng yang ditanam dalam hidup kita. Buang ketakutan, buang kekhawatiran, buang intimidasi, batasan-batasan berpikir saudara yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Buang dan merdeka bebas. Mari angkat roti di tangan kananmu. Bapak Ibu saudaraku, percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang pegang anggur yang ada di tangan kananmu. Yes. Lewat perjamuan ini doa saya sebagai hamba Allah. Tubuh, jiwa, rohmu dibasuh oleh kuasa darah Yesus. Sehingga semua benteng-benteng yang selama ini berabad-abad kita bangun, kita pertahankan, diruntuhkan. Dan kita bisa melihat, mengalami terobosan dalam pikiran. Change your mind. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Buka tangan saudara. Haleluya, haleluya. Yes. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, yes Lord, amin. Berdaulat hidupku, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Percayalah semua benteng sudah diruntuhkan. Dan kita ngalami terobosan. Pikiran kita, metanoia, pikiran iman kita dan cara berpikir kita, semua sudah dilepaskan, dibebaskan sehingga mengalami terobosan. Yang perlu menantikan mujizat, mari kita berdoa. Pendeta Hendi akan berdoa dan sekaligus menutup. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami berdoa Engkau saja yang berkuasa atas pikiran kami ya Tuhan. Sehingga pikiran kami adalah pikiran yang dasarnya adalah firman Tuhan. Segala pikiran-pikiran yang tidak datangnya dari Tuhan, tapi kami tolak semuanya dalam nama-Nya dan kami cabut semuanya. Dan kiranya firman-Mu yang menguasai pikiran kami, semua yang baik, yang mulia, yang manis dan sedap didengar, biarlah ini Engkau tanamkan dalam pikiran kami ya Tuhan. Dan hidup kami
penuh dengan mujizat ya Bapa. Ya, hari ini kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit kami minta Tuhan kuasa kesembuhan dicurahkan atas mereka. Yang punya pergumulan apapun kami berdoa tangan Tuhan yang ajaib menolong dan membela mereka dan menuntun kami di jalan kemenangan. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami memulai minggu ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau Gembala Agung kami yang selalu menyertai menuntun kami dan memastikan kami kenyang dengan kebaikan-Mu di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua, salam, salam, salam.